saudara melukai, merobek-robek secara fisik untuk kepada setan itu terjadi. Kenapa? Karena pada waktu saudara menyembah, yang pertama, orang yang menyembah itu sebetulnya kan setan. Setan itu dulu penyembah, iblis. Tempatnya dipakai buat saudara untuk nyembah, itu sudah melukai dia. Kedua, setan tuh pada waktu dia memberontak, dia pengen jadi Allah, disembah. Nah saudara nyembah Tuhan. Jadi menyakiti dia dua sisi. Ngerti gak saudara? Double porsi nyakiti dia. Nah kalau saudara pengen kalahkan dia, hidup dalam penyembahan. Kalau kau suka menyembah Tuhan, itu melukai, merobek-robek setan. Dan kau pasti lebih dari pemenang. Yang percaya katakan, nah ini saudara yang Tuhan mau. Kita akan lihat Wahyu 17. Saya mau beritahu bahwa naga itu bukan legenda, itu betul-betul ada tapi di alam roh. Wahyu 17 ayat yang ke-8. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Jadi secara fisik sebenarnya nggak ada, tapi telah ada dalam roh. Ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan, dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada dan akan muncul lagi. Ayat yang ke-13. Mereka sekata, ini orang-orang saudara, ada orang-orang di dunia, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka dengan binatang itu jadi satu, berperang melawan siapa? Saudara perhatiin, Yesus saja dilawan. Maka dari itu kalau gereja berperang menurut kebenaran sendiri, berperang menurut cara sendiri, konyol, mati konyol saudara. Karena anak domba saja dilawan. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Raja di atas segala Raja. Yang percaya katakan? Perhatiin kalimat terakhir. Mereka yaitu saudara dan saya yang bersama-sama dengan Yesus juga akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil satu, yang kedua telah dipilih, dan yang ketiga ini yang jarang dan ini kuncinya. Yang setia. Saudara harus belajar nilai-nilai kesetiaan dari perkara-perkara kecil. Jam-jam doa saudara untuk menyembah Tuhan. Waktu-waktu saudara untuk menyembah Tuhan. Itu harus dilatih nilai kesetiaan saudara. Sebab kuncinya 3. Kalau kau cuma dipanggil jadi Kristen, tak bakal bisa menang. Saudara dipilih, bisa melayani Tuhan, bisa khotbah, bisa main musik, belum tentu menang. Dan tidak akan menang. Tapi yang memiliki hati yang ketiga yaitu setia. Setia itu gak gampang saudara. Untuk menurut, kemarin saya di Cirebon, aduh itu menderitanya luar biasa saudara. Secara manusia. Kenapa? Capek. Cuman 1 hari. Acara beatstonan biasa, tapi mereka keluarga yang tidak kenal Tuhan menuntut. Sudah tahu kita paling jauh. Datang enggak? Datang enggak? Tidak boleh telat. Kita datang. Capek. Panasnya luar biasa saudara. Jadi mereka dari Jakarta cuma pengen lihat. Petrus sama Linda datang enggak? Itu tak saudara. Yang lain enggak dihitung. Dan saya datang, duduk, terus panas sekali. Sampai selesai. Pulang, tidur, bangun pagi, jamblang dulu, baru temanggung. Aduh saya bilang Tuhan, kalau bukan kekuatan daripadamu, capek. Dan Tuhan suka setia. Pergi, ya pergi, saya bilang Tuhan. Besok Senin sampai Jumat, saya di TSOA ngajar di Ungaran. Saya bilang Tuhan, kok waktunya mepet? Kamu bayar harga. Karena dulu waktu TSOA pertama kali buka, Petrus Agung telepon langsung loh. Suruh ngisi, saya nyepelein. Sombong saudara. Sekarang bayar harga. Dipepet-pepet waktunya.
Supaya saya tahu nilai kesetiaan itu harus kita lakukan. Yang percaya katakan, maka saudara belajar. Orang setia itu kelihatan dari mana? Pada waktu kita nggak enak, saudara. Kalau saudara enak, sembahyang, itu mah nggak kenal Tuhan pun orang bisa. Ngerti nggak saudara? Tapi pada waktu sudah nggak enak, hati nggak enak, keadaan nggak begitu sehat, sudah datang menyembah, itu punya nilai plus. Dulu waktu hujan saudara, saya dulu naik pakai payung pada waktu saya jalan. Itu pernah loh, saya jalan Tuhan ngomong, aku suka. Kalau tidak hujan, kamu berangkat PW itu biasa. Tapi kalau hujan dan kau pegang payung, kau jalan basah tetap, itu nilainya plus. Bisa nangkap saudara? Itu. Jadi saudara jangan jangan selalu yang enak saja. Baca Alkitab, Mazmur aja. Jangan. Semua baca saudara. Yang tidak enak, tidak ngerti, baca ditelan saja. Gak ngerti gak apa-apa, yang penting taat dan setia. Engkau pasti keluar sebagai pemenang. Karena Tuhan kemarin sudah bilang saudara. Orang-orang yang tidak rendah hati akan tidak bisa tetap bersama kita. Karena orang yang rendah hati dan setia, itu yang tetap bisa bersama-sama. Kalau tidak rendah hati, sulit sekali saudara. Maka dari itu kita mau belajar saudara. Cara mengalahkan naga itu gimana? 2 ayat. Yakobus pasal 4. Saudara, suami istri keluarga setia itu dari mana? Pada waktu susah. Kalau suaminya kaya, sehat, dia banyak. Hai sayang, darling, mau daro railing, dan sebagainya. Itu biasa. Pada waktu susah akan kelihatan nilai kesetiaan atau tidak. Itu darling kan artinya mau daro railing. Yakobus pasal 4. Ayat yang ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Nanti saya jelaskan 2 minggu lagi. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah saudara, selama ini tuh kita banyak ketipu. Pikir saudara orang rendah hati tuh yang diem, pura-pura diem. Saudara enggak begitu. Rendah hati itu dari mana? Perbuatannya. So dididik ngomel, enggak terimaan, itu enggak rendah hati. Nanti saya ceritain. Kenapa 3 orang yang mau kasih mobil yang diterima yang ini? Yang aneh saudara, ini yang satu, itu nilainya sama loh, jenis mobilnya sama. 280E. Ini lebih kenal sama Pak Yusak. Kenapa yang diterima yang ini? Ini ternyata ada pelajaran saudara. Yang satu paling tinggi nilai tipe S 1,6 M. Yang diterima kok yang 1 M. Ini 1 M ini orangnya lebih dekat. Tapi yang diterima ini, saudara hati-hati. Karena ini semua gambaran semua. Kadang-kadang kita ngeri lah. Ya, orang sih nggak terimaan, ngomel, ngedumel, berontak. Makanya kita berkata, kalau saudara sama yang kelihatan, anak-anak, rohaninya kayak apa? Kalau nggak nurut sama orang tua, itu nggak rohani, saudara. Yang percaya katakan, kalau engkau sama yang kelihatan aja nggak bisa nurut, nggak bisa tunduk, gimana sama Tuhan? Istri-istri, saya mau beritahu. Biar suamimu gajinya tidak lebih gede dan tidak lebih pintar, kau harus tetap tunduk kepada suamimu. Kalau sama suami yang kelihatan aja nggak bisa, apalagi suami yang sesungguhnya Yesus. Nggak bisa. Makanya saya selalu belajar saudara. Belajar penundukan diri. Waduh, itu luar biasa saudara. Kita kalau 7 hambatan, makanya besok Senin tanggal 8 pendoa semua kumpul. Dari JKI kumpul, Jakarta kumpul di sini, Senin depan.
Nanti saya mau jelasin. Kita kalau tuh hamba Tuhan berdoa saudara. Kalau berdoa atau berpenyataan. Ini yang berubah Ibu Nani. Setiap Ibu Nani dapat sesuatu dia bilang. Saya dapat sesuatu. Tolong dicek benar apa tidak. Lah kitanya semua jadi berubah. Biasanya dulu aku dapat ini. Kok gampangnya. Ini yang jelas-jelas sudah teruji sekian puluh tahun. Itu ngomongnya begitu. Aku dapat tolong dicek benar apa tidak. Saudara bayangin.